Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Sekretaris TPN Ganjar Mahfud sekaligus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti gaya belusukan Capres Prabowo Subianto. Hasto mengatakan Prabowo tak bisa belusukan, hanya kader PDIP yang bisa belusukan ke masyarakat. Pernyataan Hasto ini merespon pernyataan soal lokasi kampanye Ganjar yang disebut-sebut diikuti oleh kunjungan kerja Jokowi. Hasto menyatakan pemimpin nasional yang bergerak cepat adalah sosok yang bisa belusukan. Sosok tersebut diklaim Hasto adalah Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Sedangkan Prabowo tidak bisa belusukan. Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Ya sebagaimana kata Pak Ganjar itu bagus, karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat bahwa di Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan Pak Jokowi, dan belusukan ini tidak bisa diwakilkan. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid membantah anggapan bahwa Prabowo tidak bisa melakukan belusukan. Menurut Nusron, Prabowo telah memiliki gagasan besar yang kuat. Nusron pun mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap bahwa Prabowo tak dapat belusukan. Yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan, jangan-jangan. Kita akan bahas makna saling sindir terkait dengan belusukan milik siapa. Kita akan bahas bersama dengan Prof. Lely Aryana, Guru Besar Komunikasi Politik UNAS. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Prof. Yang nampaknya harus dicerna ini adalah saling sindir antara PDIP dengan kemudian timnya Prabowo. Ini masalah belusukannya Prabowo, Prof. Kalau kita lihat sebenarnya apa sih makna dari sindiran Hasto soal Prabowo tidak bisa belusukan? Yang bisa belusukan hanya Ganjar dan juga Jokowi. Oke, pertama memang istilah belusukan itu harus kita akui populer ketika Jokowi ya, ketika Jokowi memimpin di Solo, itu yang pertama kali. Belusukan itu sendiri adalah masuk ke suatu tempat gitu, ke suatu wilayah untuk mengetahui sesuatu. Memang asalnya kata Jawa, belusuk, masuk artinya. Tapi dengan kan ditambah menjadi ke suatu tempat gitu untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Kita memang dihadapkan pada tipologi gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda dari periode ke periode ya Nitya ya. Misalnya Pak Bung Karno awalnya pemimpin yang revolusioner, yang ngomongnya nggak usah harus belusukan, tapi dia dengan orasinya, dengan kata-katanya bisa membangkitkan semangat berjuang gitu. Lalu kemudian ada Pak Harto yang dengan senyum khasnya formal, juga militernya itu punya cara tersendiri. Demikian juga ketika Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan sebagainya. Terakhir ke Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang kemudian melekat istilah itu karena gayanya yang memang suka sekali tiba-tiba nyelonong ke suatu tempat ke rakyatnya untuk mengetahui dinamika apa yang terjadi, kemudian istilah itu kemudian dibicarakanlah di warung tua, di Tegal, warung Tegal, di Lampu Tua, di pasar-pasar dan sebagainya. Jadi Anda melihatnya, Prof, saya potong. Jadi Anda melihatnya ini melekatnya hanya kepada Jokowi atau PDIP bisa klaim bahwa ini adalah trademarknya PDIP? Istilah itu pertama kali populer karena Pak Jokowi melakukan itu dan notabene-nya ya tentu saja harus dibaca Pak Jokowi adalah kader PDIP. Nah kemudian identiklah dengan istilah PDIP yang katanya Partai Wong Cilik waktu itu kan, itu ya masih ingat ya Partai Wong Cilik lah. Sehingga dikombinasikanlah antara tema yang dibangun tagline-nya PDIP dengan gaya belusukannya Pak Jokowi
menjadi dinamika yang menyatu sehingga sepertinya ya belusukan yaitu PDIP, PDIP ya Pak Jokowi. Nah, itu terus berlangsung sampai Pak Jokowi jadi gubernur. Nah, orang mulai melihat nih, oh kita butuh nih presiden yang tipologinya berbeda gaya komunikasinya. Kita membutuhkan yang bisa dekat dengan rakyat. Orang yang Aha. belusukan itu yang dekat dengan rakyat. Nah, masalahnya adalah kenapa Hasto bilang itu nampaknya nih karena Pak Prabowo itu militer yang sudah membangun gaya komunikasi politiknya selama ini ya bukan belusukan gitu loh. Oke, jadi nggak cocok kalau tiba-tiba ganti gaya belusukan gitu ya? Berbeda, termasuk ketika Pak SBY misalnya, masih ingat nggak Pak Jokowi waktu ke suku anak dalam di Jambi? Pak Jokowi kan duduk di rumput nih, kita bahas waktu itu di Kompas kan sama Nitya juga. Hmm. Nah, itu seolah-olah memang identifikasi tentang belusukan itu melekat pada Pak Jokowi yang notabene adalah kader PDIP, bukan Pak SBY yang sudah selesai waktu itu masa jabatan. Oh, ternyata Pak Jokowi punya gaya yang berbeda nih dengan Pak Oke. SBY dengan Partai Demokratnya. Jadi mungkin klaim semacam itulah yang menyebabkan seolah-olah kader PDIP itu adalah identifikasinya sama, punya kemampuan untuk belusukan dibandingkan dengan calon dari Jadi yang lainnya. Hasso ingin mengatakan bahwa nggak cocok Prabowo kalau gayanya belusukan karena sudah punya gaya Nah, tersendiri, karena begitu ya? tipologinya sudah Oke, punya gaya tapi tersendiri. Pak kalau Prabowo istilahnya kalau Prof melihat ini bagian dari gimmick politiknya Prabowo kah? Karena kan berulang-ulang menegaskan bahwa ada keberlanjutan. Ini adalah melanjutkan programnya Jokowi. Jadi kesan bahwa Jokowi hadir di dalam gayanya menjadi penting bagi Prabowo. iya, itu juga menjadi penting. Tapi sekali lagi gaya komunikasi itu ya mungkin agak mudah dilakukan oleh Gibran yang sepertinya punya gaya yang sama. Tapi sayangnya Gibran nggak seperti itu melakukan upaya belusukannya. Jadi identifikasi terhadap gaya komunikasi seseorang biasanya bisa ditiru oleh orang yang punya relasi patron klien, entah itu berdasarkan keturunan, sesama partai gitu ya, berdasarkan relasi hubungan darah, yang lainnya, hubungan kekerabatan dan seterusnya. Pak Harto itu anak-anaknya mirip nih, gaya-gaya Pak SBY mirip banget nih sama AHY misalnya. Nah, itu sepertinya bisa gampang dilihat orang yang punya kemampuan untuk belusukan itu ya orang-orang yang punya relasi patron klien dalam bentuk relasi tadi, relasi kepartaian Jadi kah, belum tentu relasi dengan pihak lain atau orang yang berbeda melakukan belusukan belum ini tentu kemudian akan bisa. efektif ketika dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya? Iya, jadi belum tentu orang yang punya gaya komunikasi tersendiri melakukan imitasi namanya ya. Imitasi gaya pendekatan terhadap masyarakat yang sama bisa dilakukan, belum tentu. Dan itu akan terlihat dibuat-buat kalau dia melakukan. Hasilnya akan terlihat, ini hanya karena pemilu aja. Ini Anda sebenarnya bukan tipologi orang yang suka dekat dengan rakyat. Misalnya itu akan terlihat. Anda juga melihat Nah, hal ini dalam upaya belusukannya Prabowo bahwa ada terlalu dibuat-buat, tidak natural dengan gaya sebelumnya yang memang kesannya berbeda. catatan pertama tentang Pak Prabowo bahwa dia akan melanjutkan sudah pasti. Karena itu tagline yang terus dibangun sejak awal dia dicalonkan menjadi presiden gitu kan. Termasuk ketika Gibran bersatu dengannya. Oh, itu sudah jelas itu. Jadi upaya membangun tagline tersendiri, branding image tersendiri bagi pencalonan mereka ini saya kira tidak harus diidentikan dengan belusukannya. Jadi Pak Prabowo biarkan saja upaya melanjutkan tapi dengan gayanya sendiri. Jadi peduli amatlah dengan istilah belusukan itu, yang Baik. penting Pak Prabowo turun ke bawah, Pak Prabowo juga menyapa masyarakat, istilah belusukannya biarlah menjadi milik PDIP atau Pak Jokowi, biar aja, Betul. itu nggak apa-apa, itu klaim Upaya itu tetap sudah harus dekat dengan rakyat, tidak perlu dilabeli dengan kalimat atau perlu ada istilah dari istilah. belusukan. Barangkali Pak Prabowo bisa membangun istilah baru tentang dia mendekati rakyat itu dengan istilah seperti apa yang bisa dia ciptakan sendiri gitu. Istilah khas Pak Prabowo. Terima kasih Prof Lely sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Nitya. Kami berikan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai sebuah pesawat terbakar di landas pacu Bandara Haneda, Tokyo, dan sempat menabrak pesawat lain setelah mendarat. Selengkapnya usai jeda.